Para saudara sekalian yang terkasih, hari ini hari Minggu Misi tanggal 24 Oktober 2021. Kita berjumpa lagi dalam permenungan kita pada hari Minggu Misi ini. Hari ini gereja merayakan hari Minggu Misi, kesempatan bagi kita untuk membaharui komitmen kita akan tugas perutusan yang dipercayakan Yesus kepada kita sejak Yesus naik ke surga. Karena pada hakikatnya gereja adalah misioner. Gereja ada untuk bermisi. Kita ada untuk bermisi. Panggilan misioner gereja adalah tanggapan atas kasih Allah yang menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus yang telah menyelamatkan umatnya. Gereja melanjutkan tugas misi Yesus Kristus ini di dunia agar keselamatannya menjadi nyata di tengah dunia. Karya keselamatan Allah adalah karya Allah bersama dengan manusia. Allah ingin berkarya bersama manusia. Saudara terkasih, kisah Injil hari ini sangat inspiratif, membantu kita untuk menghayati bahwa karya Allah itu adalah karya Allah bersama dengan manusia untuk keselamatan. Manusia terlibat di dalamnya. Kisah Injil mengungkapkan kepada kita keadaan seperti ini. Yesus berjalan bersama rombongan orang yang berbondong-bondong, dan di tengah perjalanan itu ada orang yang berada di tepi jalan, orang yang membutuhkan keselamatan, orang yang berseru-seru mencari pertolongan dan bantuan. Orang itu adalah Bartimeus yang kita kenal dalam Injil hari ini. Dia seorang pengemis, tetapi juga dia buta matanya. Sudah pengemis, buta lagi. Itulah keadaan hidup orang yang di tepi jalan dalam perjalanan Yesus dan rombongan. Ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa di tengah perjalanan hidup kita ada banyak orang di pinggiran jalan yang kita lalui. Ada banyak orang di pinggiran kehidupan ini. Mereka tidak mampu ikut berbondong-bondong berjalan bersama Yesus. Mereka ada di tepi jalan. Tetapi ketika mereka ada di tepi jalan, ada semangat yang besar yang hidup di dalam diri mereka untuk mengikuti Yesus. Dan karena semangat yang besar itu menyebabkan mereka harus berseru, bahkan berteriak-teriak, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Banyak orang yang berbondong-bondong ini sudah merasa aman dan nyaman. Karena itu gangguan orang yang merindukan untuk berjumpa dengan Yesus ini menyebabkan mereka harus bertindak. Mereka menyuruh supaya dia diam. Dan karena semangat hidup yang besar di dalam dirinya untuk bertemu dengan Yesus, maka pengemis itu makin keras berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berada di pinggiran jalan.
Dan ketika Yesus sadar bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongannya, maka Yesus berhenti, menyuruh memanggil dia. Dan pada ketika Yesus menyuruh untuk memanggil dia, si pengemis, maka terbukalah mata hati orang-orang yang berbondong-bondong berjalan bersama Yesus. Mereka kemudian menyapa dia dengan penuh keyakinan. Ia memanggil engkau, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Sebuah ungkapan yang memberikan peneguhan kepada si pengemis. Tetapi mereka baru sadar pada ketika Yesus ingin bertemu dengan si pengemis dan menyuruh mereka memanggil dia. Hari ini kita merayakan hari Minggu Misi sedunia. Kisah inspiratif dari Injil ini memberikan gambaran dan permenungan baik kepada saya paling kurang, bahwa yang disembuhkan matanya pertama-tama bukan pengemis, tetapi orang banyak yang berbondong-bondong bersama Yesus. Mata mereka lah yang pertama-tama disembuhkan oleh Yesus. Dibuka mata mereka, tidak sekedar mata fisik, tetapi mata hati mereka terbuka ketika Yesus mengatakan, "Panggillah dia." Dan saat Yesus menyuruh untuk memanggil dia, terbukalah mata mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka mengatakan kepada si pengemis, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, dalam merayakan Minggu Misi ini, Yesus pertama-tama ingin menunjukkan kepada kita, tidak sekedar pesan bahwa pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah bangsa-bangsa menjadi muridku. Tidak sekedar itu. Yesus juga memberikan kekuatan kepada kita untuk siap melaksanakan misi ini. Tetapi hari ini juga Yesus mulai membuka mata kita bahwa sebenarnya ada banyak orang di pinggiran jalan kehidupan kita yang membutuhkan Yesus. Dan Yesus tahu itu banyak orang membutuhkan, tetapi sering mata kita tertutup, hati kita tertutup. Dan karena itu banyak kali barangkali dalam perjalanan hidup ini, di pinggiran kehidupan ini, kita justru menjadi batu sandungan, menyuruh banyak orang untuk diam dan tidak berseru-seru kepada Yesus lagi. Hari ini kesempatan baik untuk kita bertobat, menyadari bahwa Yesuslah yang pertama-tama menyembuhkan mata kita. Sesudah mata kita terbuka, baru Bartimeus matanya terbuka. Apa yang terjadi sesudah itu? Bartimeus mengikuti Yesus seperti orang banyak ini. Kini rombongan itu menjadi rombongan yang penuh harapan. Banyak orang percaya kepadanya bersama Bartimeus. Banyak orang yang berbondong-bondong itu mulai terbuka matanya. Itulah yang menyebabkan karya misi berjalan terus sejak dulu saat Yesus naik ke surga sampai kini. Karya misi tetap berjalan terus. Kita berdoa semoga Tuhan membuka mata hati kita supaya kita juga tidak sekedar seperti Bartimeus, tetapi kita menjadi orang-orang yang juga berbondong-bondong bersama Yesus dalam karya misinya untuk dunia yang sejahtera dan aman. Amin.